bagaimana kebiasaan orang tua lama dengan orang tua baru sekarang wis berbeda. Ya. Kebiasaan anak-anak zaman dulu dan anak-anak zaman saya ini wis beda. Jelas. Nah, dengan adanya perbedaan kebiasaan itu tentunya pola-pola Pak Amir. Iya. Sekarang kan zamannya ini wis banyak sekali perubahan. Perubahan sosial, ya perubahan budaya, perubahan pemikiran, perubahan kebiasaan, banyak sekali perubahan. Dan segala perubahan itu kan nantinya pasti mempengaruhi kepada pola-pola pendidikan di keluarga. Betul. Soalnya ya biar mana kebiasaan orang tua lama dengan orang tua baru sekarang wis berbeda. Ya. Kebiasaan anak-anak zaman dulu dan anak-anak zaman saya ini wis beda. Jelas. Nah, dengan adanya perbedaan kebiasaan itu tentunya pola-pola pendidikan pun akan mengikuti tren kebiasaan yang sekarang. Nah, sebenarnya mungkin bagaimana sih pendidikan dalam keluarga yang efektif di zaman sekarang itu mungkin bisa diberikan tips atau triknya, gambarannya seperti apa? Ya, terima kasih. Mengenai tentang pendidikan keluarga, jelas itulah sangat penting. Nah, yang sangat penting sekali, hanya saja mungkin yang berubah adalah caranya. Dari dulu sampai sekarang itu sepakat bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan intinya tanpa adanya pendidikan itu tidak akan menjadi lebih mulia ataupun lebih baik. Karena ya jelas orang yang bodoh ataupun tidak tahu tidak akan sama dengan orang yang tahu. Orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan tentunya ada sedikit, tetap ada perbedaan di situ. Maka penting sekali tentang keluarga kita juga harus senantiasa kita arahkan. Dengan kata lain adalah istilah pendidikan itu lebih tepatnya. Dan yang pertama harus didasari apa sih tujuannya itu. Tujuannya yang jelas tidak lain bahwa manusia adalah untuk menggayuh ataupun menggapai derajat mulia itu saja. Akan tetapi tidak semudah yang kita omongkan ataupun kita bicarakan begitu saja menjadi mulia, tentunya dengan perjuangan. Maka dalam keluarga pun ada yang harus diperjuangkan. Di antaranya adalah satu, menanamkan kedisiplinan. Disiplin. Caranya diantaranya adalah membiasakan, menetapkan ataupun mengistiqomahkan ataupun juga menjadi pegangan yang utama adalah menjalankan sholat 5 waktu. Itu disiplin. Disiplin di situ, kalau sudah kata-kata disiplin, apapun kesibukannya, apapun tradisinya, apapun yang dilakukan, hanya macamnya yang berbeda, tetapi intinya belajar disiplin itu sangat penting. Dan itu adalah kunci untuk keberhasilan apapun yang hendak dicapainya. Tidak terlepas juga dalam keluarga. Disiplin sebagaimana yang disampaikan, dan itu kata-kata sering kita dengar, sholat adalah tiang agama. Siapa saja yang menjalankan, dia termasuk mendirikan ataupun akomadin. Dan yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan din, agama. Garis bawahnya di situ adalah menjalankan kedisiplinan, menjalankan tugas, menjalankan kewajiban, dan juga yang semestinya di dalam keluarga. Itu saja poin adalah belajar untuk menepati janji ataupun disiplin. Itu penting. Yang kedua, strateginya dengan contoh. Contoh oleh sebuah keluarga itu juga menjadi keharusan menurut saya. Karena apa? Kalau kita praktek di dalam keluarga hanya memerintahkan tanpa adanya contoh kepada anak ataupun kepada yang lain, apalagi yang masih anak-anak,
tentunya kita akan keteleyek bahasanya. Mungkin kalau boleh saya mengatakan yang disampaikan oleh Kiai Weling itu keteleyek, bahasanya kita akan keteleyek, hanya ngomong tetapi kita tidak memberikan contoh, itu akan dilehkan ataupun dibalikkan gitu. Maka adalah contoh. Nah, contoh semaksimal mungkin tentang apa yang tidak kita tuju. Di antaranya ya itu tadi, apapun yang kita sampaikan kita minimal mengawali sebagai contoh dan mendampingi ataupun menggandeng pada apa yang hendak dituju. Karena apa? Tujuan keluarga adalah damai, dan kedamaian ataupun kemuliaan tidak semudah begitu saja dengan melalai ataupun lalai kita terpancing oleh kehidupan ataupun peradaban yang semakin kompleks. Sekarang game saja itu sudah mempengaruhi berbagai macam aktivitas anak dari satu jenis game, belum lagi mungkin yang era digital sekarang ini banyak sekali. Itu tantangan. Maka penting adalah kedisiplinan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Caranya adalah diantaranya adalah disiplin, pembelajaran disiplin di dalam menjalankan sholat. Terus yang kedua contoh, dan kemudian lingkungan juga itu mempengaruhi. Kita bebas bergaul dengan siapa saja, tetapi kita harus punya prinsip kebaikan. Kebaikan itu yang perlu kita keleti ataupun kita bersatu dengan orang yang lebih baik. Karena apa? Kalau pengen tahu seseorang itu bagaimana, lihatlah siapa temannya. Ini adalah saya menggarisbawahi bahwa lingkungan, teman dan seterusnya itu sangat berpengaruh gitu. Maka lingkungan juga kita harus menciptakan ke arah yang baik supaya keluarga itu menjadi baik. 3 poin menurut saya: disiplin, contoh, dan juga menciptakan lingkungan yang baik. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.